Assalamualaikum, perkenalkan saya Karissa Dinirum NIM 1919001214 dari kelas TDPKI. Assalamualaikum teman-teman, halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana nih keseharian dan kabar kalian pada masa pandemi begini, dimana ada yang bekerja dari rumah dan bagi peserta didik belajar di rumah secara online atau daring. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membawakan materi tentang menjaga hubungan sosial selama masa pandemi. Tujuan saya membuat video ini adalah mungkin kita semua merasa hubungan sosial kita atau interaksi kita selama masa pandemi ini mengalami penurunan atau berkurang. Nah, maka dari itu saya membuat video ini. Sebelumnya, kita pasti harus tahu kan apa sih itu hubungan sosial? Jadi, hubungan sosial adalah interaksi atau kontak sosial antara sesama manusia dengan lingkungannya, di mana di dalamnya terdapat informasi, saling mempengaruhi satu sama lain, dan juga ada timbal balik. Nah, hubungan sosial ini dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk hubungan sosial yang pertama yaitu ada bentuk hubungan sosial asosiatif. Asosiatif lagi dibagi menjadi tiga, yaitu pertama akomodasi, kedua kerjasama, dan ketiga yaitu asimilasi. Asosiatif sendiri yaitu hubungan berdasarkan kontak atau komunikasi sosial yang mengarah pada integrasi sosial pada kehidupan bermasyarakat. Nah, pada bentuk hubungan sosial yang kedua yaitu ada disosiatif. Disosiatif ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persaingan, kedua pertentangan, dan ketiga yaitu kontravensi. Disosiatif yaitu hubungan sosial di mana dengan cara berjuang untuk melawan seseorang, individu, atau kelompok untuk meraih tujuan, di mana kadang memecahkan solidaritas suatu kelompok. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor pendorong hubungan sosial, di mana faktor pendorong hubungan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi yaitu meniru perilaku orang lain. Yang kedua yaitu ada sugesti. Sugesti yaitu menjadikan individu menerima suatu tingkah laku atau perilaku perintah dari orang lain tanpa kritik atau tanpa berpikir. Yang ketiga yaitu ada identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan individu atau suatu kelompok untuk terlihat sama atau mirip dengan pihak lain. Lalu yang terakhir yaitu ada simpati. Simpati yaitu individu atau kelompok ikut merasa tertarik terhadap pihak lain atau orang lain. Nah, mungkin secara singkat saja yang dapat saya sampaikan. Nah, kembali ke intinya. Jadi, bagaimana sih kita tetap menjaga hubungan sosial selama masa pandemi begini? Sebenarnya simpel saja, yaitu dengan menggunakan dan juga memanfaatkan teknologi yang ada. Di sini kita bisa memanfaatkan media sosial, misal seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, di mana ternyata didukung dengan peningkatan pengguna media sosial WA dan IG, di mana WhatsApp mengalami peningkatan sebesar 40%, begitu juga dengan Instagram juga mengalami peningkatan 40%. Nah, selanjutnya pada video conference di Indonesia juga mengalami peningkatan penggunanya. Zoom mengalami peningkatan pengguna 257.852.000. Hangouts Meet mengalami peningkatan 10.454 dan Skype mengalami peningkatan 17.115.000. Lalu Cisco Webex mengalami peningkatan 8.748. Nah, jadi tetap terhubung dengan orang lain itu selama masa pandemi itu penting ya.
Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.